Lalu dalam proses menjalani ibadah di muka bumi ini ternyata tidak mudah. Tidak seperti orang mendorong biduk ke hilir, menandakan air di pancuran. Ternyata ibadah penuh perjuangan, penuh pengorbanan. Nah, bicara tentang ibadah, karena di dalam tubuh kita ini sahabat, ada jasad dan ruh. Ada fisik, ada ruh. Bicara tentang fisik jasad, ada unsur nafsu yang terlibat di dalamnya. Bicara ruh, ada unsur ketakwaan yang murni ditiupkan oleh Allah. Nah, bicara tentang jasad dan fisik kita, itu ada campur tangan manusia. Nah, campur tangan manusia ada orang tua kita, mungkin bagaimana proses terjadinya pembentukan diri kita saat sel sperma disemprotkan menuju sel ovum, apakah terjadi kehalalan atau tidak kehalalan, kemudian apa yang dimasukkan makanannya, apakah makanannya itu bisa halal atau bisa haram, bisa subhat dan lain sebagainya. Maka ada nafsu yang ada di dalam jasad itu. Kemudian ada ruh, ya, ketakwaan, yang kerjanya ruh ini adalah bertakwa kepada Allah. Maka ketika dia bersatu, nafsu dan ketakwaan saling tarik menarik. Disitulah ada yang dinamakan tentang hati yang berbolak-balik. Bisa nafsu, bisa takwa, bisa nafsu, bisa takwa. Nah, ternyata ada proses pemilihan, ada proses pilihan yang harus kita ambil. Apakah ketika nafsu mendominasi diri kita, kita biarkan nafsu itu terus mendorong kita untuk mengarah ke arah yang tidak baik, ataukah kita langsung balikkan untuk takwa yang mendominasi? Nah, karenanya kita sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dini, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala ta'atik, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'alal iman. Kita terus minta sama Allah yang membolak-balikan hati, agar ketika nafsu itu ada, karena kita manusia wajar, tapi ketika nafsu itu ada, kita cepat-cepat membalikkan itu ke arah ketakwaan. Karena itulah sahabat, nafsu dan ketakwaan saling berbolak-balik. Dan sangat selaras nanti dengan pembahasan kita yang berkaitan kenapa kita harus bahagia, senang ketika Ramadan itu datang. Kenapa? Dan kenapa di bulan Ramadan itu kita harus berpuasa? Karena ternyata puasa mampu menekan nafsu di dalam diri kita. Dan nanti ujungnya Ramadan ini berakhir menghasilkan manusia yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Tapi itu akan kita dalami nanti. Kita selesaikan dulu nih bicara tentang proses manusia. Ya, baik sahabat, itulah tadi pembahasan tentang jati dirinya kita sebagai manusia, yang ternyata tidak sesederhana saat kita mengucapkan aku manusia. Nah, terbentuknya manusia begitu dahsyat dan luar biasa sahabat. Dan karena itulah manusia diberi kesempatan oleh Allah untuk memilih. Dan Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kecuali dia sendiri yang akan mengubahnya. Dan itu semua dibutuhkan kepandaian kita untuk mengendalikan diri sahabat. Dan untuk mengendalikan diri itulah kita butuh tingkat PD kita agar eksis kita di dunia ini lebih baik. Nah, eksistensi kita sebagai manusia tadi sudah kita bahas sahabat. Yang pertama itu adalah kita manusia yang beribadah. Nah, bicara ibadah, ada yang ringan menjalankan ibadah, ada yang berat banget menjalankan ibadah, ada yang timbul saat-saat kita lagi menikmati ibadah khusyuk banget, dan kadang-kadang timbul saat-saat kita malas ibadah. Ataupun sebaliknya, ada saat kita menolak dengan tegas yang namanya maksiat. Ada juga orang yang santai, bahkan bahagia dia menjalankan maksiat. Dan hati-hati, saat juga ada timbul di saat kita benar-benar benci kepada maksiat, dan kadang-kadang kita timbul saat-saat kita pengen tahu dan coba-coba. Padahal maksiat yang paling rendah dulu mungkin. Lama-lama meningkat. Nah, itu semua sahabat karena kita manusia yang di dalam diri kita ada nafsu dan ketakwaan yang terus berbolak-balik. Dan disitulah menyebabkan al-imanu yajidu wa yanqusu. Iman kadang naik dan kadang turun. Oleh sebab itu sahabat, kita tidak boleh menilai atau mencap manusia pada saat dia masih hidup sampai dia mati dalam keadaan seperti apa. Apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Karena penilaian yang sebenarnya adalah pada saat di akhir hidupnya.
Contoh, ada orang yang sering berbuat maksiat. Lalu kita bilang, oh itu manusia penjahat tuh. Kurang ajar, bakalan masuk neraka tuh orang. Gak akan pernah bisa berubah. Ingat sahabat, dia manusia juga. Ada sisi ketakwaannya yang mungkin dia belum bisa memanfaatkannya. Kenapa dia tidak bisa memanfaatkan? Karena dia tidak tahu diri. Dia tidak tahu dirinya. Bagaimana dia bisa mau memanfaatkan? Karena dia tidak tahu yang mana yang harus dimanfaatkan. Lalu, bisa saja ketika Allah menghendaki untuk dia mengenal dirinya lebih baik dan tahu ada sisi ketakwaan di dalam dirinya, kemudian dia hijrah dan mati pada saat dia hijrah, nah dia akan dikatakan mati dalam keadaan husnul khotimah. Begitupun ketika kita menilai ada orang yang rajin ibadah, umroh berkali-kali, ibadahnya rajin dan merasa dirinya lebih baik, kemudian dia sering nasihatin orang lain dan menilai orang lain itu salah terus. Hati-hati, jika kita terbuai dengan perasaan seperti itu, ingat, di dalam diri manusia ada nafsu. Nanti setan bisa masuk ke dalam nafsunya bukan pada proses pelanggaran saja, digoyangkan hatinya untuk melakukan ibadah bukan karena Allah. Lalu lama-lama dia terbiasa seperti itu, lalu diaktifkan nafsunya sama setan dan perlahan-lahan diredupkan ketakwaannya. Dan tiba-tiba ketika Allah menghendaki ternyata akhir hidupnya dia mati dalam keadaan maksiat. Nauzubillah min zalik. Itulah sebabnya kenapa sahabat kita harus tahu diri kita. Karena posisi kita semua ini masih belum aman sahabat. Karena nafsu dan ketakwaan masih ada dalam diri kita yang selalu berbolak-balik. Apakah suatu saat nanti kita mati dalam keadaan baik, ataukah suatu saat nanti kita mati dalam keadaan maksiat? Karena itulah Allah terus-menerus memberi kesempatan kepada kita untuk bertaubat sebelum nyawa kita diambil oleh Allah. Nah, jika kita berbuat salah, maka bertaubatlah. Ya, karena itulah kata Rasulullah, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Jadi semua anak cucu Adam itu berdosa. Ya, karena ada dua tadi, nafsu dan ketakwaan, semua berdosa. Dan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah orang yang mau bertaubat. Ada orang yang ngomong begini, aduh dosa saya banyak mas, saya malu, bertobat dosa lagi, nanti Allah marah. Hei sahabatku, sebanyak apapun dosamu, sebesar apapun dosa yang kita perbuat, maka akan jauh lebih banyak dan lebih besar pengampunan Allah yang Allah tawarkan kepada kita. Permasalahannya mau nggak sampean untuk bertobat. Oke sahabat, kita lanjutkan pada eksistensi yang kedua, kita sebagai manusia di muka bumi ini apa? Yuk kita lanjutkan.